Kabar baik dari AFC untungkan timnas Indonesia. Ganasnya Sandy Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Sain Patinama menegaskan timnya bukan sekedar menjadi penghibur di Piala Asia 2023. Tidak serius menatap Piala Asia. Calon lawan timnas itu dikabarkan bakal membawa bintang mereka. Indra Sapri tegaskan akan membawa pemain keturunan di skuadnya, selengkapnya hanya di Region Champion. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar dari AFC selaku induk sepak bola Asia sebelum gelaran Piala Asia 2023. Timnas Indonesia saat ini sedang menggelar pemusatan latihan untuk menyambut Piala Asia 2023. Selain itu, tim pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong juga harus terus mengikuti perkembangan dari turnamen Piala Asia. Tentu ada sedikit angin segar yang datang dari negara seberang, yaitu Australia. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, membeberkan bocoran soal jumlah pemain yang berhak didaftarkan tiap peserta Piala Asia 2023. Pada awalnya pihak AFC memperbolehkan setiap tim membawa 23 pemain di skuad akhir. Namun aturan terbaru diubah lagi oleh AFC. AFC kemudian menambah 3 slot lagi untuk tim skuad yang berlaga di Piala Asia menjadi 26 pemain. Graham Arnold turut angkat bicara soal perubahan itu. Menurutnya pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 yang digelar selama sebulan penuh. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 juga akan digelar selama hampir sebulan penuh juga. Tepatnya Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Keputusan AFC pada dasarnya diambil dari masukan para pelatih setelah Piala Dunia lalu, ungkap Graham Arnold, dikutip dari laman resmi Socceroos. Itu adalah terobosan yang positif untuk memberikan kami lebih banyak opsi. Secara umum saya senang dengan hal tersebut, sambungnya. Keputusan dari AFC tersebut membuat Sintayong sedikit lega. Pasalnya, timnas Indonesia dipastikan bakal memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi yang diinginkan oleh Sintayong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki sedikit pilihan untuk mencoret pemain juga. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia membawa 28 nama dalam pemusatan latihan di Turki. Itu artinya Sintayong hanya perlu mencoret 2 nama saja. Tentu hal tersebut sedikit banyak membantu timnas Indonesia mengarungi persaingan di grup D Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut, skuad Garuda bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, 3 tim tersebut dipastikan bakal menyulitkan langkah tim Garuda. Pasalnya, jika melihat peringkat FIFA, skuad Garuda jadi yang terendah di antara seluruh tim di grup D. Seperti rencana awal, skuad Garuda masih menggelar sesi latihan fisik hingga pekan depan. Tahap selanjutnya mereka akan masuk dalam aspek taktikal pada awal bulan Januari nanti. Seperti ciri khas Sintayong, latihan fisik yang diberikan tidak main-main. Pasalnya hal ini berpengaruh pada mental pemain saat berada di lapangan nanti. Apalagi mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia 2023 mendatang. Pada sesi latihan saat ini, skuad Garuda menjalani program di bawah suhu dingin di suhu 14 derajat Celcius. Sintayong menerapkan latihan fisik yang keras untuk semua pemain. Mereka menjalani duel yang digelar antara pemain dan lompat-lompat untuk mengukur kondisi fisik masing-masing. Semua pemain juga sudah mulai biasa beradaptasi dan menjalani instruksi yang diberikan tim pelatih. Meskipun cahaya matahari menyinari arena latihan, setiap suhu tetap dingin berkisar 14 derajat Celcius. Namun fasilitas latihan yang sangat baik dan udara yang bersih membuat seluruh pemain tanpa antusias melahap menu latihan, tulis rilis di laman PSSI. Tidak hanya latihan fisik, aspek makanan juga diperhatikan penuh oleh pelatih tim. Meski berat, gelandang timnas Indonesia Mark Klok memahami bahwa langkah ini dilakukan untuk memberikan persiapan yang terbaik bagi skuad Garuda. Mereka harus mencapai level yang lebih tinggi untuk berlaga di Piala Asia. Salah satu yang jadi fokus adalah aspek mental karena hal ini sangat terlihat di lapangan. Semua pemain juga sudah siap dan berjuang keras untuk melewati TC kali ini karena Sintayong sudah mempersiapkannya semua. Number 2. Ganasnya Sandy Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Sandy adalah pemain dari sepak bola legenda asal Belanda, Terera Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sandy Van, yang kini berusia 23 tahun, merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda dengan 22 golnya. Semua 22 gol itu dicetaknya bersama SC Heerenveen. Musim terbaiknya Sandy tersaji pada musim 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 laga bersama klub itu di musim 2022-2023. Apiknya performanya membuat ditarik kembali sang klub aslinya Bologna. Di musim ini, Sandy Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Ia juga memiliki 2 cap bersama timnas Belanda U21, yang dimana itu membuktikan pemain satu ini bukanlah sepak bola sembarangan. Number 3.
Bek timnas Indonesia Sean Patinama menegaskan timnya bukan sekedar menjadi penghibur pada Piala Asia 2023. Patinama memastikan tim Garuda siap bersaing dengan tim lainnya. Tim Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Pasukan Sintayong tersebut akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Sean Patinama memastikan skuad merah putih tak akan gentar dan akan memberikan perlawanan. Target saya di Piala Asia adalah menunjukkan tim kami adalah tim yang bagus. Kami datang bukan hanya sekedar untuk bermain, akan tetapi untuk bersaing dengan tim lain, kata Sean Patinama. Kami bermain melawan tim-tim hebat, jadi kami harus menunjukkan kepercayaan diri dan tidak mudah melawan kami, tegas Patinama. Sebelum bertempur di Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan melakoni 3 laga uji coba. Sean Patinama dan kawan-kawan akan menjajal kekuatan Libya pada 2 laga uji coba pada 2 hingga 5 Januari 2024 dan selanjutnya Iran pada 9 Januari 2024. Sean Patinama sendiri sudah tergabung dengan para pemain timnas Indonesia untuk melakoni pemusatan latihan di Turki. Sean Patinama merasa sangat bersemangat untuk mengikuti persiapan menuju Piala Asia. Saya senang berada di sini. Sebelumnya saya memang sempat liburan setelah Liga Norwegia berakhir. Akan tetapi saat ini saya siap untuk melatihan menghadapi Piala Asia, tegasnya. Sejauh ini baru 22 pemain yang memenuhi panggilan pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Adapun 7 nama yang sisanya akan tergabung secara bertahap karena masih membela klubnya masing-masing. Number 4. Irak serius menatap Piala Asia 2023. Calon lawan timnas Indonesia itu dikabarkan bakal membawa bintang mereka yang merupakan ex pemain Manchester United, Zidane Iqbal. Pelatih Jesus Casas memutuskan untuk memanggil Zidane untuk menambah kekuatan Irak di Piala Asia 2023. Pemanggilan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya Casas mengabaikan pemain berusia 20 tahun itu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zidane Iqbal terakhir kali membela Irak pada Kings Cup September 2023, namun performa sang pemain menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Bersama klubnya saat ini, FC Utrecht, Zidane telah bermain 6 kali di berbagai ajang bersama FC Utrecht. Iqbal Zidane telah bermain 6 kali di berbagai ajang bersama FC Utrecht. Ia diharapkan bisa bersinar bersama Irak di Piala Asia 2023 ini. Number 5. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Sapri membuktikan bahwa dirinya tidak anti pemain keturunan. Dia bahkan membuka pintu buat anak-anak muda di luar negeri. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan Qatar. TC ini digelar sebagai persiapan skuad Garuda Nusantara menuju Piala Dunia U20 2025. Dia tak menutup diri apabila ada pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengaku siap memberikan kesempatan kepada pemain keturunan. Untuk itu timnas U20 Indonesia menjalani TC di Qatar sejak 23 Desember yang lalu. Dalam TC ini Indra Sapri membawa 26 pemain yang pernah menjadi andalan timnas U17 Indonesia. Namun tak sedikit nama-nama baru juga dipanggil untuk mengikuti TC kali ini. Pasalnya pelatih yang juga menjabat sebagai direktur teknik PSSI itu ingin mencari pemain terbaik untuk bisa mengarungi agenda selama 2024. Oleh karena itu dia memanggil beberapa pemain langganan timnas Indonesia di kelompok usia. Dari 26 pemain yang dipanggil dipastikan 2 pemain keturunan yang masuk dalam skuad timnas U20 Indonesia. 2 pemain tersebut yaitu Hugo Samir dan Jidabi. Kedua pemain ini memiliki darah keturunan dari orang tuanya yaitu Brazil dan juga Korea Selatan. Ternyata Indra Sapri tak ingin hanya 2 pemain keturunan itu yang membela timnas Indonesia U20. Dia juga sebenarnya ingin memanggil Welber Jardim dan Amar Berki. Tetapi Indra Sapri memutuskan 2 pemain tersebut perlu fokus menjalani latihan dengan klubnya. Saat ini Welber tetap fokus dengan klubnya yakni Sao Paulo dan Amar Berki bersama klub asal Jerman Hoffenheim U17. Ternyata kehadiran mereka tak membuat Indra Sapri menutup kesempatan buat pemain keturunan lainnya. Pelatih berusia 60 tahun tersebut justru membuka pintu lebar-lebar untuk pemain keturunan yang mau bermain untuk timnas.